Jumpa kita di obrolan Sultan hari ini bersama narasumber spesial kita di tahun ini, bersama Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Bapak Dodi Karnida. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Claudia. Ya, nah, hari ini kita mau ngobrol seputar dunia keimigrasian nih, Pak. Izin bertanya nih, Pak, tugas dan fungsi dari Divisi Keimigrasian itu apa aja ya, Pak? Ya, sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah, maka di dalam pasal 28 disebutkan bahwa Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu tugasnya, kemudian fungsinya itu ada 4. Ya. Antara lain pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan pendidikan keimigrasian. Ada juga pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis keimigrasian, kemudian penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian, dan pengordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan direktorat di lingkungan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan divisi administrasi. Jadi divisi imigrasi juga melaksanakan fungsi teknis maupun fungsi non teknis atau fungsi fasilitatif dengan cara melakukan koordinasi dengan divisi administrasi, misalnya di dalam perencanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana seperti itu. Siap, baik. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri nih, Pak, itu ada berapa jumlah unit kerja divisi imigrasi? Oke, ada 3 kantor imigrasi, 1 rumah detensi imigrasi. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar, kelas 2 Pare-Pare TPI Makassar, kelas 3 non TPI Palopo dan Rodenim. Nah, yang TPI itu adalah kantor imigrasi yang membawahi pintu gerbang internasional. Jadi TPI adalah tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu Bandara Sultan Hasanuddin di bawah Kandim Makassar, dan juga Pelabuhan Soekarno-Hatta, pelabuhan laut. Kemudian Pare-Pare punya pelabuhan laut juga yang sifatnya internasional. Tapi kalau Palopo tidak memiliki itu, walaupun ada pelabuhan internasional yang memuat hasil produk hasil bumi dari daerah wilayah kerja Palopo, saat ini memang sudah dikuasakan pelaksanaannya ke kantor imigrasi Palopo, tetapi belum ada surat Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan secara resmi bahwa itu merupakan TPI. Nah, insya Allah tahun ini akan menjadi TPI untuk Palopo. Satu lagi rumah detensi imigrasi, yaitu tempat penampungan sementara bagi orang asing yang bermasalah sebelum dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Itu rumah detensi imigrasi Makassar, tetapi letaknya ada di Goa. Nah, sebetulnya masing-masing kantor imigrasi juga punya rudenim, tetapi namanya ruang detensi imigrasi. Jadi kalau ada orang asing bermasalah, ditampung dulu di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi selama 1 bulan harus diselesaikan. Kalau itu tidak selesai, tidak tuntas penyelesaiannya sampai deportasi, maka orang asing bermasalah itu harus dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Baru nanti yang melaksanakan pendeportasiannya dari rumah detensi imigrasi. Oke, baik. Tadi Bapak menyampaikan kantor imigrasi itu ada kelas-kelasnya tuh, Pak. Betul. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 3, nah, ya. Itu pembedanya apa ya, Pak? Ya, pembedaannya 1 kepala kantornya, kalau kelas 1 itu eselon 3A, gitu. kemudian juga kelas 2 3B, dan kalau kelas 3 itu 4A. Dan itu tergantung kepada wilayah kerja serta beban kerjanya. Jadi wilayah kerjanya Makassar itu memang luas sekali dan beban kerjanya juga banyak. Jadi banyak permohonan paspornya maupun banyak izin tinggal orang asing. Oh gitu. Tapi untuk layanan sama ya Pak, untuk pembuatan paspor? Iya, kalau pembuatan paspor itu dimanapun juga boleh. Misalnya kalau dia punya KTP Surabaya, membuat paspor di Makassar tidak ada masalah, di Merauke maupun di Banda Aceh tidak masalah. Tetapi kalau izin tinggal orang asing memang tergantung kepada surat
Menteri Hukum dan HAM yang menentukan mengenai wilayah kerjanya. Misalnya wilayah kerja Kadin Palopo itu terdiri dari Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, seperti itu. Nah, selama orang asingnya ada di sana, maka izin tinggal harus dikeluarkan oleh kantor imigrasi Palopo. Oke, siap Pak. Nah, tadi juga sudah sempat kita bahas tentang warga negara asing. Oke. Nah, kalau saat ini di Sulawesi Selatan itu jumlah warga negara asing ada berapa Pak? Jadi harus dibedakan, ada 3 ya. 1 orang asing bermasalah yaitu pengungsi. Oke. Kemudian 2 orang asing atau warga negara asing yang memiliki izin tinggal ya, dari wilayah Sulawesi Selatan, yaitu dikeluarkan dari kantor imigrasi Makassar, Parepare maupun Palopo. 1 lagi orang asing yang memiliki izin tinggal ada di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi izin tinggalnya bukan dari sini. Nah, yang terdaftar di kita adalah orang asing yang melakukan transaksi atau permohonan izin tinggal di kantor imigrasi. Sampai saat ini mungkin sekitar 487 orang. Nah, sedangkan untuk pengungsi akhir Desember kemarin jumlahnya 1.687. Nah, ini harus dibedakan. 1.687 adalah pengungsi yang tidak tercatat sebagai orang asing yang legal. Mereka tidak memiliki izin tinggal, tetapi mereka dilindungi oleh hukum internasional sehingga tidak bisa dideportasi begitu aja walaupun dia tidak punya izin tinggal, karena dia sudah memiliki status sebagai pengungsi. Terhadap pengungsi itu imigrasi tidak bisa melakukan pendeportasian atau mengusir mereka begitu saja dari wilayah Indonesia. Nah, sementara ada juga yang tadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetapi izin tinggalnya tidak dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang ada di Sulawesi Selatan. Itu misalnya minggu kemarin ada orang Amerika, orang Arab, orang Afrika datang di Soekarno-Hatta atau di Bali, kemudian jalan-jalan ke Toraja, menginap di sini 1 minggu. Itu datanya tidak ada di database imigrasi Sulawesi Selatan. Yang ada di sini yaitu yang tadi yang pernah mengajukan permohonan izin tinggal dari kantor imigrasi Makassar, Parepare, atau dari kantor imigrasi Palopo, seperti itu. Oke. Nah, tadi juga ada TPI ya Pak, tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, baru-baru ini imigrasi Kanwil Sulsel ada kolaborasi dengan PT Tonasa Semeyan ya. Nah, itu luar biasa sih ya Pak, karena salah satu fungsi dari divisi imigrasi berarti membantu mempercepat perekonomian juga. Jadi itu salah satu fungsi imigrasi dalam hal fungsi keempat sebetulnya itu fasilitator pembangunan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Jadi kami keberadaan imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang diamanatkan oleh pimpinan harus memberikan efek positif terhadap daerah masing-masing. Jadi yang selama ini menurut aturannya itu clearance keimigrasian keluar masuk kapal itu hanya bisa dilakukan di pelabuhan laut internasional, maka dengan adanya surat Direktur Jenderal Imigrasi maka clearance keimigrasian dapat dilakukan di pelabuhan Tonasa yang sudah ditetapkan sebagai dapat difungsikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Bukan hanya di Tonasa saja sebetulnya, sebelum ini juga sama di pelabuhan Maruki yang ada di Palopo juga sudah difungsikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi selama ini Palopo belum menjadi kantor imigrasi TPI, ya itu harus dilaksanakan oleh Parepare, tetapi saat ini sudah bisa dilaksanakan oleh Palopo di pelabuhan Maruki atau di wilayah Palopo sendiri, sehingga ini tidak menyulitkan kepada pihak swasta atau perusahaan atau pengusaha, dan ini merupakan realisasi dari fungsi fasilitator pembangunan atau kesejahteraan masyarakat, sehingga itu akan mengurangi beban perusahaan untuk melakukan prosedur keimigrasian. Itu keren sih Pak, karena jadi lebih efisien gitu kan Pak? Ya efektif dan efisien. Nah, sekarang kita membahas layanan di kantor imigrasi nih Pak, mau kenal lebih dekat. Itu ada apa aja tuh Pak? Layanan terhadap WNI maupun terhadap WNA. Jadi WNI itu adalah pelayanan pemberian paspor, kemudian terhadap MA adalah pelayanan izin tinggal orang asing. Tetapi selain layanan juga fungsi keimigrasian itu ada juga penegakan hukum ya. Seperti halnya tercantum di dalam target kinerja tahun 2021, target kinerja divisi keimigrasian satu adalah pelayanan isi paspor. Nah, itu dalam hal ini
memberikan kemudahan dalam pemberian paspor. Kemudian yang kedua, target kinerja yang kedua, pengembangan penegakan hukum. Jadi ini pengawasan hukum keimigrasian terhadap WNA maupun terhadap WNI. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, biaya buat paspor berapa? Paspor ada dua, Iya. khusus untuk di kantor imigrasi Makassar ada dua macam. Ada paspor biasa 48 halaman, itu berlaku 5 tahun, itu Rp350.000 langsung bayaran di ATM maupun di kantor pos. Ada juga easy passport namanya, bukan easy passport, electronic passport. Jadi paspor yang mengandung chip di dalamnya. Chip ini berfungsi untuk menampung atau mendata identitas pemegangnya. Jadi ini teknologinya tinggi sehingga biayanya juga menjadi mahal, Rp650.000. Nah, tetapi kelebihan daripada e-passport ini adalah bahwa ke negara-negara tertentu tidak harus memiliki visa. Jadi kalau saya sudah punya electronic passport, paspor saya bawa ke kedutaan Jepang atau ke kedutaan Korea, diserahkan, kemudian dibaca, data saya diambil dari chip, kemudian dimasukkan ke database imigrasi, sehingga ketika saya check in di Soekarno-Hatta itu sudah ada connect ke imigrasi di Tokyo bahwa Dodi Kanida dari ini nomor paspor sekian, lahir sekian, akan datang di Bandara Tokyo, Narita atau di Osaka dan sebagainya. Nah, sampai di sana tidak usah pakai visa, langsung dikasih izin masuk. Seperti itu kelebihan daripada lebih simpel ya Pak? Lebih simpel, ya, tetapi teknologinya tinggi. Lebih canggih juga. Iya, iya. Kalau lama pengerjaannya itu berapa hari Pak? Untuk standar nasional itu adalah 3 hari kerja. Jadi kalau Claudia hari ini foto dan sebagainya, jam 10 membayar paspor, kemudian 3 hari kerja kemudian paspor sudah bisa diambil. Tetapi untuk elektronik paspor hanya bisa dilakukan di kantor imigrasi Makassar saja. Di Parepare sama Palopo belum bisa karena memang itu harus ada pemasangan alat tersendiri yang memang alatnya juga agak mahal sehingga memerlukan anggaran yang tidak kecil. Iya. Nah, kalau dengan masa pandemi sekarang nih Pak, itu efek dari kelayanan imigrasi apa Pak? Jadi selama ini saya waktu datang ke sini awal tahun 2020 masih banyak pemohon paspor, tetapi setelah dunia internasional saling menutup diri sehingga lalu lintas orang internasional juga sangat terbatas, maka pemohon paspor juga menjadi sedikit sekarang. Tetapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah mulai normal kembali. Yang jelas bahwa sudah ada penurunan permohonan sekitar 70%. Secara nasional itu penurunannya sekitar 70%, karena buat apa juga orang bikin paspor, orang umroh juga tidak ada, haji juga untuk tahun ini belum jelas. Kemudian untuk ke Malaysia pun kita tidak bisa, ya, kecuali orang-orang tertentu atau warga negara Malaysia yang mau pulang. Jadi contohnya seperti itu, masih banyak negara-negara yang masih menutup diri untuk kedatangan orang asing sehingga akhirnya minat untuk permohonan paspor juga menjadi menurun. Untuk layanannya yang, apakah isi paspor itu muncul karena efek dari pandemi atau memang sudah ada sebelumnya Pak? Ya, ini inovasi dari pimpinan kita, dari Direktorat Jenderal. Jadi kalau misalnya masyarakat sibuk dan sebagainya, kita memiliki inovasi seperti hari Sabtu 2 minggu yang lalu kantor imigrasi Makassar dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-71 itu melaksanakan pelayanan paspor di luar jam kerja, yaitu alhamdulillah waktu itu ada sekitar 7 orang pemohon, ya kan. Kemudian juga kita kerjasama dengan Garuda itu untuk easy paspor, jadi maksudnya memudahkan pelayanan, ya mungkin pegawai Garuda dengan keluarganya atau pelanggan Garuda mungkin ada suasana baru ketika dilayani di kantor Garuda. Makanya kami datang kerjasama dengan Garuda, kami datang ke sana dan ternyata minatnya cukup luar biasa. 47 orang yang mendaftar, yang hadir 43, dan saya pikir itu sudah memberikan kenyamanan lah tersendiri kepada keluarganya, kepada pegawai maupun juga customer Garuda. Dan ini bisa dikembangkan lagi misalnya dengan bank, misalnya suatu bank apa untuk pegawainya, untuk keluarganya, kemudian juga untuk pelanggan bank tersebut yang misalnya pelanggan yang utama atau pelanggan yang elit dan sebagainya, kita kasih fasilitas untuk menerima pelayanan di kantor bank itu sendiri sehingga nggak usah repot-repot
datang ke kantor imigrasi daya dan sebagainya gitu. Berarti isi paspor ini pelayanan pembuatan paspor di mana kita mendatangi mereka secara pemohon. kolektif gitu. Iya, jadi kolektif itu tidak harus perusahaan, tidak harus kantor, begitu bisa juga perumahan. Bisa perumahan, ibu-ibu arisan ngumpul bareng gitu. Iya, seperti itu. Tetapi ya memang minatnya pada saat pandemi ini masih kurang. Nanti mungkin suatu saat kalau dia tinggal di rumah perumahan mana, kita bisa koordinasi ke sana, kita yang datang ke sana, seperti itu. Nah, untuk pengambilannya gimana tuh Pak? Nah, pengambilannya memang selama ini kita masih membebankan kepada yang bersangkutan atau yang seperti Garuda kemarin, kami kolek semuanya, kalau udah jadi kita serahkan ke kantor Garuda sehingga pemohonnya mengambil sendiri ke kantor Garuda atau Garuda sendiri yang nanti mengantarkan seperti itu. Jadi saat ini sedang dikembangkan inovasi baru di kantor imigrasi Makassar untuk drive-thru. Jadi tidak usah turun dari mobil, dia membuka identitasnya, kemudian di scan di situ. Ketika mobil jalan ke sana, kita sudah menelusuri paspornya ada di mana sampai di pintu pengambilan atau penyerahan. Langsung seperti itu, dan itu akan dikembangkan kembali tidak hanya pada hari kerja, bisa pada hari libur gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat pada hari kerja mungkin tidak sempat dan sebagainya. Ya nanti kita akan kembangkan mungkin pada hari Sabtu atau pada hari Minggu, walaupun jamnya jam tertentu. Tetapi kita sudah memikirkan hal itu untuk lebih memberikan kenyamanan lagi kepada masyarakat. Jadi ngambil bisa juga di luar jam kerja, misalnya sampai jam 7 malam, ya kan? Atau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Yang jelas bahwa ini sedang dikembangkan oleh kantor imigrasi Makassar. Itu kalau pengambilan ya Pak. Kalau saya mau buat paspor hari libur atau hari Minggu itu bisa? Bisa, tetapi tergantung jadwal yang ada dilaksanakan atau dibuka oleh kantor imigrasinya sendiri. Gitu. Biasanya ya dalam 1 bulan pasti ada. Pasti ada jadwalnya. Iya, gitu, ada jadwalnya begitu. Oke. Nah, terus dengar-dengar nih Pak, di Sulawesi Selatan tuh juga ada mall pelayanan publik. Divisi imigrasi itu gimana? Di mana Pak? Jadi mau pelayanan publik ini sebetulnya unggulan dari pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan target kinerja Kementerian Reformasi Birokrasi Menpan RB, harus ada mall pelayanan publik. Ciri mall pelayanan publik itu salah satunya harus ada hadir imigrasi. Jadi memang imigrasi menjadi favorit untuk di mall pelayanan publik. Nah, untuk di Makassar sendiri belum ada mall pelayanan publik. Terakhir kami pada bulan Desember kemarin, kantor imigrasi Makassar diundang oleh Pemda Maros untuk bergabung di dalam mall pelayanan publik di Maros. Nah, nanti kita sedang menjajaki bagaimana skemanya seperti apa. Yang jelas mau pelayanan publik itu yang sudah eksis adalah di Barru. Barru ini wilayah kerja kantor imigrasi Parepare, dan sudah imigrasi Parepare sudah bergabung di situ, sudah mengeluarkan paspor sampai saat ini sebanyak 27 paspor dalam 3 kali pelayanan. Setelah itu dihentikan karena adanya pandemi ini gitu. Yang jelas bahwa memang tidak setiap hari, jadi ada jadwal tertentu. Untuk yang di Barru itu setiap hari Jumat. Karena kalau setiap hari ada di situ, berarti kita harus setiap hari memasang sistem di situ, mendeploy pegawai dan sebagainya. Jadi sampai saat ini kita belum mampu untuk ke situ, dan ya mudah-mudahan dengan Pak Wali Kota baru nanti di Makassar ada mau pelayanan publik juga, sehingga titik pelayanan imigrasi di Kota Makassar itu tidak hanya di kantor imigrasi di daerah daya, kita harapkan ada juga yang di daerah di tengah kota misalnya, supaya masyarakat tidak terlalu repot untuk datang jauh-jauh ke sana. Mau pelayanan publik juga kita sudah melaksanakan di Bantaeng. Jadi kantor imigrasi Makassar sudah pernah melakukan pelayanan paspor di mau pelayanan publik di Bantaeng, walaupun jaraknya agak jauh, dan memang saat ini sedang kita kembangkan lagi, kita hitung lagi. Kenapa demikian? Karena pemohonnya memang sedikit. Kalau kami mendeploy ke sana petugas dan sebagainya, menyiapkan petugas di sana, tetapi pemohonnya masih sedikit, jadi kurang signifikan. Dan yang paling utama bagi kami sekarang ini masih kita harus hati-hati dengan pandemi ini. Seperti itu.
Oke, terakhir nih Pak sebelum kita menutup obrolan. Nah, di tahun 2019 kan Divisi Imigrasi meraih predikat WBK nih Pak. Betul. Wilayah Bebas Korupsi. Kantor Imigrasi Makassar, Parepare, Ya. 2019. 2019. Di tahun 2020 meraih lagi nih Pak. 2020 Predikat WBM. WBBM, Kantor Imigrasi Makassar, walaupun Parepare tidak berhasil. Nah, berarti tinggal 2 nih Pak yang belum. Mhm. Yang Palopo sama Rudenim Pak. Oh iya, Ya. Rudenim kemarin sudah masuk di TPN untuk 2020, tetapi kemarin gagal. Kemungkinan adalah bahwa dulu pernah ada pengaduan tahun 2018, ya itu, dan pengaduan itu belum pernah ditindaklanjuti sehingga masih menggantung. Itu yang saya tahu seperti itu, dan kemungkinan besar itu yang menjadi menjadi penghalang Hambatan. sehingga tidak bisa meraih WBK. Yang kedua, saat ini di kantor di Rudenim itu tidak ada orang asing yang tinggal di Rudenim. Jadi nol sama sekali, tidak ada penghuninya, sehingga mungkin itu menjadi faktor juga gitu. Faktor sehingga raihan WBK tidak bisa karena walaupun sebanyak berapa tadi 1687 pengungsi, tetapi mereka tidak ditanggung di Rudenim, mereka ditanggung di community house, banyak 22 community house di Kota Makassar. Memang tugasnya adalah diawasi dan didata oleh rumah detensi imigrasi, tetapi kan mereka tidak tinggal di dalam sehingga aktivitas Rudenim juga masih terbatas gitu. Nah, kalau imigrasi Palopo memang kebetulan sampai saat ini gedungnya sendiri belum menjadi milik milik sendiri, masih pinjaman dari pemerintah daerah, dan juga aktivitasnya masih terbatas sehingga mungkin lembar evaluasinya belum terpenuhi dengan baik, dan mudah-mudahan tahun 2021 ini nanti kita deklarasikan bersama, mudah-mudahan nanti bisa lulus menjadi WBK baik Rudenim maupun juga kantor imigrasi Palopo. Amin. Nah, sekian nih Pak obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Dodi Ya, atas sama-sama. waktunya dan sharingnya. Oke. Saya jadi lebih kenal sih divisi imigrasi Oke. gitu Pak. Nah, untuk para pendengar jangan lupa untuk like, subscribe, komen channel YouTube Kumham Sulsel, dan juga follow semua sosial media Kumham Sulsel. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kumham Sulsel Pasti Ewako, Kumham Sulsel pasti WBBM, Kumham Sulsel pasti WBBM.